Nah, ini dia Alhamdulillah. anak-anak muda yang tadi saya omongin ya, teman-teman. Jadi Ajai ini mendirikan satu komunitas. Komunitasnya itu berkaitan dengan pendonor plasma untuk pasien COVID-19 ya, Jai ya. Ya benar. Nah, Jai, eh, kita ngobrolnya santai. Kita juga tentu Boleh, boleh. ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lain soal bagaimana sepak terjang dari komunitasnya. Pertama nih, apa sih sebetulnya yang terlintas? Apa ada cerita ini ya di balik pembentukan komunitas pendonor plasma ini? Apakah ada cerita misalnya tetangga kesulitan atau apa semacamnya sehingga kemudian Ajay dan teman-teman ini tergerak untuk bikin komunitas itu? Kalau ceritanya itu panjang banget ya kayak. Tapi aku coba singkatin aja. Jadi dulu Hmm. aku sama teman-teman itu sebelum bentuk komunitas pendonor plasma nih, dulu bentuk dulu media anak muda yang share info kebutuhan darah biasa. Hmm. Cuman waktu itu kebutuhan darah biasa itu masih ada, tapi ada penambahan nih, penambahan info kebutuhan. Itu info kebutuhan plasma karena waktu 2020, tepatnya pada bulan November itu langsung banyak tuh yang minta ke media kami yang dulu untuk kebutuhan plasma, padahal kami juga ngurus yang kebutuhan darah biasa. Terus cukup Hmm. keteteran sih, jadi makanya kepikiran untuk kayaknya untuk buat komunitas baru lebih mudah ya untuk jangkaunya gitu. Terus kami juga dulu sempat sharing-sharing dulu nih sama Plasma Hero, kebetulan ada dari Plasma Hero join. Jadi kami Oh, gitu. tanya-tanya dulu Plasma Nah, Hero kerjasama dengan media kami yang info kebutuhan darah biasa, yang untuk anak muda aja gitu. Terus ketika kepikiran kayaknya bentuk komunitas deh, soalnya di Bandung, khususnya Jawa Barat, belum ada nih komunitas khusus untuk plasma konvalesen kayak gitu. nah, ini anggotanya terdiri dari pelajar mahasiswa atau mahasiswa aja atau pelajar aja atau siapapun anak muda nggak lihat latar belakangnya mungkin ada yang sudah bekerja segala macam bisa masuk di Plasma One ini. Sebenarnya yang penting anak muda sih dari range usia 18 sampai 25 tahun. Cuman di range itu kan ada yang udah menikah juga. Nah, kami ngewanti-wanti untuk yang udah menikah nggak dulu deh gitu. Soalnya takutnya mengganggu privacy juga. Lalu banyak juga kan pertimbangan nih kalau yang udah menikah. Beda kan dengan yang masih single. Ya, yang single mungkin udah Nah, menikah kayak gitu. kesibukannya pasti beda ya. Fokusnya Ya pasti pasti beda. beda. Terus kami juga sih campur sih Kak. Ada yang masih SMK juga ada yang baru lulus SMA atau SMK ada, termasuk saya nih baru apa ya, angkatan corona, saya itu lulus SMA tahun 2020, berarti masih terbilang baru ya, baru 2 tahun yang lalu Hmm. lulus. Hmm. Jadi emang benar-benar random aja, yang penting anak muda punya satu visi dan misi yang sama, ya oke deh kita buat komunitas kayak gitu. Nah, ini dari mulai berdiri sampai dengan sekarang, berdirinya kan tahun berapa? Tahun 2020 lalu ya? Atau baru-baru Iya, ini? 2020 akhir kayak. 2020 akhir berarti sudah setengah tahunan. Kiprahnya apa Mm. saja? Apakah sudah ada eh, banyak nih yang dibantu oleh para anak muda ini, khususnya untuk donor plasma ini, Jai? Untuk kiprahnya sendiri, kami alhamdulillah sempat waktu awal-awal nih Kak, awal-awal tahun 2021, kerjasama nih dengan pihak RSAS Bandung. Kami Hmm. jadi mengumpulkan para pendonor masyarakat yang nggak lolos di PMI, nggak lolos syarat di PMI. Kan kalau di PMI dulu harus VCR nih minimal berkas untuk donor plasmanya. Kami Harus alihkan ada. tuh RSAS supaya jadi pendonor plasma di sana. Soalnya kalau di RSHS itu mereka walaupun pakai antigen juga nggak apa-apa karena di sana dites juga nih untuk PCR secara gratis saat screening. Terus kami juga edukasi ke para penyintas nih, kalau donor di RSHS itu aman loh, walaupun mungkin ya stigma masyarakat donor di RSHS itu donornya
markas COVID gitu katanya gitu. Jadi kayak takut gitu kan. Padahal jauh banget sih dari pasien COVID kayak gitu. Terus kami juga kerjasama sih dengan Plasma Hero awal-awal sih Kak, karena kami kan nggak punya data nih. Terus kan Hmm. Plasma Hero udah berdiri duluan gitu istilahnya. Mereka udah punya data tuh tentang penyintas gitu, ada siapa aja. Terus kebetulan mereka punya data penyintas yang dari daerah Bandung. Jadi kami minta sebagian, lalu alhamdulillah nyebar sampai Maret 2021 kami mulai banyak tuh followersnya kayak gitu. Walaupun nggak sebanyak Plasma Hero sekarang sih. Terus kami fokus dulu di ini Kak, di info kebutuhan plasmanya. Kami ini uniknya punya tim verifikasi. Jadi informasi yang kami post nih dijamin nggak CP-nya nggak akan off atau ngilang begitu aja. Terus kedua dijamin itu benar-benar masih membutuhkan plasma. Jadi kan kami verifikasi dulu, misalnya ini masih butuh nggak, atau udah terpenuhi, atau pasiennya udah meninggal, atau udah pengajuan ke PMI, nah kayak gitu sih Kak. Benar sangat membantu ya, dan dengan begini bisa dimudahkan untuk para pasien. Nah, ini kan apa, kadang-kadang pasien tuh suka kelimpungan, bahkan di beberapa grup yang saya ikuti termasuk ada beberapa grup relawan itu selalu saja setiap hari masuk ke sana agar bisa eh, sampai juga ke aja ini, kalau ada informasi-informasi semacam begitu apakah bisa langsung disampaikan atau pihak plasmawan yang hunting atau siapapun sebetulnya bisa menghubungi dari plasmawan melalui kontak medsosnya. Sebenarnya siapa aja bisa menghubungi sih Kak, kadang juga kita nge-hunting sih, kayak saya nih dapat status WhatsApp teman, tapi saya nggak pernah bilang kalau saya itu punya komunitas. Nah, jadi Hmm. saya screenshot, saya kasih ke tim verifikasi saya nih untuk tolong dong bantu verifikasi. Siapa tahu butuh, soalnya gini Kak, kebanyakan yang nge-share info kebutuhan plasma itu pertama bukan keluarganya sendiri, kedua dapat Betul. kayak broadcast gitu kan, jadi masih simpang siur tuh kebutuhannya. Yang ketiga, itu belum tentu pengajuan ke PMI. Nah, ini kenapa penting? Karena kami juga sekarang lagi fokus untuk buat edukasi ya, kenapa kita harus pengajuan ke PMI nih pihak keluarga kalau butuh plasma. Karena enaknya pengajuan ke PMI itu, Kak, ketika misalnya kakak nih masyarakat umum, kakak baca, wah ada kebutuhan plasma nih, dan terus di situ udah pengajuan, tinggal ke PMI ini, lalu kakak nanti hubungin tim plasmawan, misalnya saya mau donor dong atas nama pasien ini, oke boleh. Nah nanti kakak ke PMI tersebut, ketika kakak ke PMI tersebut, lalu kakak sampaikan nama pasien, RS-nya, lalu golongan darahnya, nanti di beberapa PMI itu ada yang bisa langsung donor aja, atau enggak kakak harus minta foto gitu, foto bukti pengajuan. Setelah itu beres sih kayak gitu. Hmm. Artinya kalaupun Jadi ada mulai broadcast untuk verifikasi, di broadcast itu akan mm, dilihat ya apakah ada kontak person memang keluarga pasien atau tidak. Kalau tidak, ini butuh lagi proses untuk mencari informasi keluarga pasien, minimal mm, ada kontak personnya, itu yang paling sangat bisa membantu kalau gitu ya Jai. ya benar kayak gitu sih Kak. Jadi Hmm. soalnya terkadang yang jadi kontak personnya juga itu bukan yang mengurus pasien di rumah sakit. Nah itu yang jadi challenge kami juga sih Kak. Jadi Hmm. perlu diedukasi benar-benar. Soalnya kebanyakan instansi atau komunitas relawan itu belum masif banget dalam hal edukasi pengajuan plasma. Jadi kadang cuman asal repost aja gitu. Terkadang ada yang kayak gitu sih instansi kemanusiaannya. Kami nggak nyalahin itu sih, mungkin mereka belum sempat untuk memverifikasi satu persatu mungkin ya kayak atau belum Hmm. kepikiran, ingin sengaja aja supaya yang penting kesebar. Itu kan tujuan mereka beda-beda nih. Cuman kalau Plasmawan lebih ke kami ingin benar-benar informasi ini efektif lah gitu sebelum di-share kayak gitu. Nah, artinya lewat tayangan ini juga kita bisa imbau ya kepada siapapun yang akan membantu, minimal ada kontak person keluarga pasiennya agar nanti bisa benar-benar cepat terbantu dan bisa Mm, segera mengetahui kebutuhannya apa melalui verifikasi yang akan dilakukan oleh plasmawan ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, ya benar Kak. selama ini eh, saya sebetulnya dari kemarin pas Ajay telepon pertama kali itu bertanya-tanya ya,
ya ya budak ngora hebat gitu ya, berpikirnya sampai ke sana gitu, apalagi ingin mengajak anak muda. Nah, anak muda yang jadi donor plasma ini sebetulnya kalau dari pengamatan Ajai sendiri sejak pertama berdiri Plasma One sampai dengan saat ini, apakah sudah cukup banyak yang tergerak untuk ikut di donor plasma ini? Untuk anak muda sendiri sih Kak masih minim ya, karena banyaknya anak muda justru yang cuman share info broadcastnya aja sih untuk sekarang-sekarang sih, banyaknya masih tergerak di situ gitu levelnya. Hmm. Kebanyakan sih para generasi baby boomer ya, yang generasi kelahiran tahun 93 ke atas gitu yang jadi pendonor plasma. Jujur saya juga apa ya, seperti ke trigger gitu sih Kak, ketika dapat info nih saya udah donor plasma 30 kali. Wah, itu keren banget sih, kayak kayak banyak banget ya donornya. Soalnya jangankan donor plasma sih Kak, anak muda itu donor darah biasa aja kadang masih takut sama malas gitu. Nah, Iya, ini jadi iya. PR besar bagi kami sebagai Hmm. aktivis kemanusiaan untuk ngajak anak muda itu, ayo dong jangan hanya share broadcastnya aja gitu, tapi kita bantu nolong juga gitu. Minimal datang aja ke PMI. Kan untuk donor darah biasa nih, itu nggak ada ruginya juga kok kalau kita nggak jadi donor atau ketolak. Minimal kita jadi tahu kesehatan kita, minimal dari tekanan darah itu misalnya, kayak gitu. Hmm. Atau badan misalnya, wah ideal banget nih, jadi cocok lah untuk donor darah, nah kayak gitu. Gitu sih. Ini momentum ya, mumpung Hmm. kita berada di kondisi kemeriahan 17 Agustusan, walaupun ada PPKM, tapi tetap semangatnya harus ada kan ya. Walaupun tidak semeriah Ya dulu, harus benar-benar. ada perlombaan. Semangatnya apa? Semangatnya adalah sesuai dengan tema kan, saat ini Indonesia tumbuh gitu kan. Nah, artinya anak muda juga harus tumbuh, harus tergerak, harus bisa mengambil hikmah dari kemerdekaan ini adalah kita juga merdeka di dalam memberikan bantuan, pertolongan, terutama pada masa COVID-19 ini bisa menjadi bagian dari solusi. Nah, untuk ngajak itu ada beberapa cara kan, selain kita seperti saat ini aja yang ngobrol santai dengan saya gitu kan. Nanti di beberapa podcast akan ditayangkan juga biar viewersnya makin banyak, biar makin bisa Oh boleh terajak. boleh. Nah, selain itu apalagi Jai yang dilakukan oleh komunitas Plasma One ini? Selain itu kami juga berjejaring sih Kak dengan beberapa instansi komunitas juga, seperti tadi kan yang pertama Plasma Hero. Kedua Hmm. juga kita jejaring juga sama Blood for Life nih, lagi nyoba Blood for Life, lalu Info Plasma, Temu Plasma, You Donor Plasma. Supaya apa? Supaya jadi sama rata dulu deh visi misinya. Jadi soalnya jangan dulu ke PMI untuk ngajak kerjasamanya, kita dulu deh yang pihak ketiga. Yuk Hmm. satu paham dulu kalau kita ngebantu masyarakat dalam hal minimalisir hoax kayak gitu sih Kak. Nah itu sih yang Plasmawan lagi gencar-gencarnya. Lalu kedua edukasi, edukasi dalam hal apa? Jelas tentunya tentang kenapa sih pasien butuh plasma konvalesen kayak gitu. Terus kalau butuh plasma konvalesen harus kemana? Yang dasar-dasar gitu dulu sih Kak yang kami coba mau tekankan terus kayak gitu. Jadi kalau Kakak perhatikan nih, kenapa konten kami kok sedikit gitu, banyaknya di Instastory, soalnya kami emang lagi pengen fokus ke masyarakat, aware dulu deh dengan info kebutuhan Hmm. plasma kayak gitu. Nanti untuk ilmunya kami rangkum dari yang paling dasar, nanti kami ulang-ulang kayak gitu. Jadi masyarakat tinggal nge-reminder aja gitu. Nah, itu dia. Nah, nanti lewat tayangan ini kan jadi akan lebih paham ya. Terutama yang belum Mm-mm. tahu, ini apa, para viewernya bandung1.com, para viewernya tepas.id, mangga harus di follow ya, Plasmawan underscore official kalau tidak salah IG-nya ya. Ya, plasma one underscore official yang ada logonya itu tangan bersilang kayak gitu. Itu ciri khas apa ya? Melambangkan orang yang transfusi dan persaudaraan sih Kak. Terus Nah, kalau ngeh tuh itu di gelangnya ada secret kosong, ada logo media kami yang pertama. pokoknya harus di follow ya untuk para viewer Ya, boleh boleh. Mas.id, viewer bandung1.com dan yang lainnya.
balat-balat akang pokoknya mah kudu miluan follow dan juga ikut bantu terutama anak-anak Ya, mudanya gitu. Ya akang mah geus kolot tuh, dek ngajak banyak anak muda coba diajak ku akang ini kan tidak. Jadi begitu ya, si boleh. apa namanya? Idealismenya kemudian kenapa bisa tergeraknya. Nah, selama ini ada berapa sih personilnya kalau boleh tahu, Jay? Selama ini masih kurang sih, kayak kurang dari 10 sih, baru ada 6 sih, itu juga. Karena gitu ya Kak, kemarin juga ada yang gabung, cuman karena ada yang mau menikah katanya, jadi izin mengundurkan diri katanya gitu. Terus ada yang punya kesibukan lain, karena memang kan kalau plasma konvalesen itu kadang sehari kita bisa dapat untuk verifikasi itu 5 deh, 5 info gitu. Terus kita harus buat posternya, terus kadang kita juga ada untuk konten edukasinya, jadi emang nyita waktu juga lumayan sih. Jadi kayak Hmm. gitu, kadang tersisihkan sendiri, jadi yang bertahan sekarang baru 8, kayak gitu. 8 orang ini bekerja keras ya, nggak apa-apa. Bagian dari solusi kan juga nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa, bisa menularkan. Paling nggak kalau Nah, orang ya amin. sudah ikut tahu gitu ya, apalagi setelah lihat tayangan ini, nanti setelah kami edit kemudian masukkan ke YouTube di tepas.id di bandung1.com, orang kan bisa tahu dan mudah-mudahan bisa bisa lebih tergerak gitu. Semangatnya jangan sampai Amin. luntur ya, hanya 8 orang aja ya. Mm-mm. Ada ini nggak semacam evaluasi karena bagaimanapun setiap kegiatan, setiap aktivitas evaluasi itu penting agar nanti pergerakan ke depannya bisa lebih baik, pergerakan ke depannya bisa lebih menghasilkan dan lebih bisa membantu tentu. Untuk evaluasi sendiri sih, lebih ke di plasmawannya itu kami belum ada konsep gerakan mengajak secara umum untuk donor plasma sih Kak. Nah itu yang jadi evaluasi. Kenapa kami belum kepikiran sampai sana? Karena pertama waktu itu saya sama temen udah pernah nanya nih ke PMI, ke pihak PMI-nya. Boleh nggak sih kita untuk mengadakan eh, event donor plasma secara umum? Jadi kami ngajak masyarakat secara umum, luas, untuk donor di PMI Bandung misalnya, untuk yang sekarang kan Bandung. Hmm. Mereka bilang boleh tapi jangan terlalu banyak. Nah ini kan jadi apa ya, jadi kayak ambigu gitu, jangan terlalu banyak, padahal kami pengen yang donor plasma itu banyak gitu, malah kami pengen Hmm. lebih baik apa ya, ngantri untuk donor plasma daripada ngantri untuk belanja kayak gitu, kayak gitu konsep kami itu. Ah, Jadi kami eta masih, ya belanja jadi bang kayak dulu. lucu. Iya, belanja bang dulu ya. Ya nu gering gitu kan. Nah itu. Iya kan, Benar jadi itu kayak kan. nah ini jadi belum ada kelonggaran untuk event kemanusiaan sih, jadi kayak pemerintah itu cuman fokus di jaga jarak, tapi nggak fokus di solusinya menurut saya tuh. Jadi Ya ya ini harusnya mungkin apa namanya, mereka mengkhawatirkan terjadinya kerumunan itu positif thinkingnya lah ya. Tapi untuk bisa membantu juga, kalaupun belum bisa ada event semacam itu, boleh mungkin kan mm-mm. Ajay bisa membagikan nomor telepon terutama di obrolan kita sore ini, menyampaikan Boleh nomor boleh. telepon yang bisa dihubungi, nanti saya edit, saya simpen di bawah videonya nanti di bawah sini. Nomor Boleh telepon boleh. bisa dihubungi untuk mereka yang ingin donor plasma ke mana, Jay? Ke di bit.ly _plasma1, nanti bisa dicek aja di bio Instagram Plasmawan sih Kak, itu langsung terhubung ke WhatsApp sih, itu link bit.ly. Ya. Hmm. Mm-mm. Nah Jadi nanti nanti di kalau dipencet tuh langsung ke WhatsApp bisnisnya Plasmawan. oke itu nanti boleh saya copy, saya simpen di bawah sebagai running text ya, Boleh. biar Itu juga bisa ya di bio-nya Instagram Plasmawan. Terus kami di juga ada website sih, Kak. Jadi karena kami juga menyadari ya untuk nyari pendonor itu susah ya. Jadi kami ngumpulin deh data-data calon pendonor lewat grup WhatsApp. Soalnya setahu kami orang yang generasi baby boomer itu mudah banget untuk dijarkom via WhatsApp sih. Jadi kami nah, ngajak secara via WhatsApp seperti itu. Soalnya kalau cuma mengandalkan anak muda pasti susah ya. Soalnya anak muda harus yang benar-benar buat hits banget kayak gitu. Kami itu sebenarnya pengen sih buat event, cuman ya karena itu
eventnya malah dibatas gitu orangnya, padahal kebutuhan plasma itu nggak terbatas. Nah, iya. Jadi kami pengen benar-benar masif infonya, tapi malah dibatas apa kuota peserta donornya gitu. Jadi bumerang juga bagi kami. Makanya kami kayaknya nggak dulu deh untuk buat gerakan gitu. Cuman paling Nah, gerakan online sih. Cuman nah kami itu. masih nyiapkan konten. Mhm. Artinya dengan gerakan online, kemudian spread out melalui WhatsApp ataupun nanti kita sebar ya nomor WhatsApp-nya Boleh, boleh. lewat media online semacam ini kan lebih banyak orang sekarang kan orang semua pegang HP, buka YouTube gitu ya, Nah, benar. buka website, buka medsos. Nah, lewat gerakan-gerakan di sana mudah-mudahan akan bisa lebih tersebar informasi ini. Dukungan orang tua kalian bagaimana, Jai? Oh, dukungan orang tua. Nah, ini menarik juga sih untuk orang tua. Jujur saya waktu awal-awal nih, waktu 2020, banyak banget ditelepon dan dikira dokter. Ini jujur lucu banget. Sempet sampai ada yang dari daerah Malang tuh minta apa kebutuhan plasma. Terus tahu nomor saya katanya dari pihak PMI Malang. Nah, ini yang jadi lucu juga. Kapan saya ngobrol sama PMI Malang gitu ya? Mungkin karena nomor saya udah banyak kesebar kayak gitu. Terus kalau orang tua, jujur support sih selama itu nggak mengganggu privasi saya katanya dan nggak mengganggu waktu istirahat katanya gitu sih. Soalnya kasihan juga kan kata orang tua tuh. Bahkan saya jujur waktu hari Idul Fitri dan Idul Adha masih jadi ngebantu verifikasi dan follow up sih. Kadang ada yang sedih-sedih. Bagi kita mungkin yang sehat enak gitu ya kumpul gitu ya makan ketupat gitu. Nah sedangkan mereka yang punya keluarga terkena COVID, mereka harus nyari donor plasma. Nah kayak gitu. Kadang ada yang menghubungi saya secara langsung kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi emang benar-benar terenyuh banget sih dan jujur sempat jadi pemacu semangat saya kenapa saya nggak pernah mundur untuk jadi aktivis itu karena mereka sering ngedoain saya sih. Padahal saya nggak minta. Iya Terus pasti. sering ngucapin terima kasih, doain kayak gitu. Padahal kalau menurut saya nih, saya itu cuman simple aja gitu. Kerjanya cuman bikin template nih, terus masukin infonya, terus di-share. Padahal setiap orang juga bisa kayak gitu sebenarnya. Nah, orang bisa hanya kadang-kadang sulit untuk mulai. Biasanya seperti Mungkin itu. kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nih ajakan Ajai pada sore hari ini bisa menggerakkan anak-anak muda ya, terutama yang masih mahasiswa, Mungkin. yang masih Nah, ya benar pelajar, Kak. agar Yang harus bisa ya ikut itu gitu. tuh yang pelajar sama mahasiswa sih, yang benar-benar harus yang menggenjar dan menggenjot info tentang kebutuhan plasma tuh. Kadang teman-teman saya Mhm. juga kadang cuman nge-share broadcast aja gitu tanpa tahu itu CP-nya aktif atau enggak. Kadang saya juga bantu edukasi kayak gitu sih. Cuman lucunya kalau diajak untuk gabung nih teman-teman dekat saya aja nolak gitu dengan alasan aduh sibuk. Giliran dengan instansi atau event yang cuman sementara nih tapi dapat sertifikat join gitu. Nah, Terkadang kayak gitu. ini Ajai curhat ya, bukan nyindir. Ya, saja ini Iya. Kak. Artinya ya hayulah gitu ya baru ora. Mumpung Benar-benar. saat ini banyak di antara kita yang kebetulan memang membutuhkan. Kenapa enggak sih kita tergerak gitu? Terutama untuk mereka yang ya merasa sehat-sehat saja sudah divaksin. Ikutlah bantu gerakan ini kan, menghubungi para penyintas yang ingin mendonorkan plasmanya. Ayolah coba dibantu mereka untuk bisa menyalurkan. Ini karena banyak kalau dari penyintas sendiri kan hanya salurannya kadang tidak tahu. Nah, anak-anak muda seperti Ajai inilah yang perlu ikuti kalian bantu gitunya. Jadi pelajar jadi mahasiswa tong cicing wae, gancang kolot ke. Mungkin Gitu. sih saya juga menyelami sih Kak, kayak mendalami gitu, kenapa sih alasannya anak muda nggak mau terlibat dalam aktivis kemanusiaan yang kontinu gini. Mhm. Pertama mungkin dari kaminya, plasmawanya, kami nggak menyebutkan nih, kami juga buat poster sih Kak, tentang open recruitment, tapi kami nggak menyebutkan
keuntungan dapat sertifikat. Enggak, padahal sebenarnya bisa dibuat sih sebenarnya. Kami punya mentor dari yang sudah lama terlibat dalam plasma konvalesen, bahkan beliau itu sempat terlibat dalam penelitian di RSHS loh Kak. Jadi langsung benar-benar ke ahlinya gitu mentor kami itu. Terus kami juga kan tadi berjejaring dengan beberapa komunitas. Nah kami nggak menyebutkan di poster. Kenapa kami nggak menyebutkan? Supaya tergerak dulu. Ini ikhlas gitu untuk gabung di Plasma One gitu. Tanpa tahu Plasma One ternyata udah banyak gitu-gitunya gitu. Soalnya kalau cuman terfokus ke itu, mereka stop kalau udah dapat nih Kak. Aku udah dapat kenalan nih dari pihak Blood for Life kayak gitu. Udahlah keluar aja dari Plasma One, udah dapet udah kenyang ngobrol-ngobrol, nah kayak gitu kan. Nah, ini yang disayangkan, mudah-mudahan kedepannya tidak begitu ya. Gak apa-apa kita belak-belakan saja saat ini. Nah, benar. Juga tergerak, tidak bermaksud untuk menyindir, menyinggung. Wah, nggak banget. Ini hanya menyayangkan gitu. Gitu. Harus begitu. Anak muda ya, kalaupun bisa membantu, bantulah. Karena apa? Ketika kita ringan tangan membantu orang lain, nanti yang akan merasakan imbasnya adalah kita sendiri. Ketika kita kesulitan, banyak orang akan percaya begitu loh gitu. Dengarkan Aki. Baik. Terakhir nih, apa sih yang diharapkan ke depannya ketika COVID juga nanti sudah selesai? Apakah Plasma One ini juga akan terus bergerak? Walaupun kita nggak tahu kapan selesainya, tetapi tentu ada step-step yang diharapkan lah ke depannya. Tidak hanya melihat hari ini, tapi harus melihat ke depan juga kan? Oke. Menarik sih untuk pertanyaannya. Yang pertama pasti kami harapannya dulu sih kayak anak muda itu walaupun nggak tergabung dengan tim inti kami, tapi membantu nge-share edukasi kami gitu di kontennya aja deh gitu. Kami pengennya kayak gitu. Jadi anak muda tuh nge-share gitu. Jadi terbiasa, kalau nge-broadcast harus yang benar-benar valid gitu, yang udah terverifikasi si CP-nya itu yang mana, keluarganya itu kayak gimana, nah kayak gitulah. Terus yang kedua, kalau bisa sih banyak anak muda yang tergabung bersama kami, soalnya supaya informasi gerakan ini jadi lebih masif, karena instansi-instansi kemanusiaan yang lain itu yang udah berpengalaman semua, kayak udah nakes, kayak gitu kan jadi wajar lah ya, nakes. Jadi nggak ada benar-benar suatu yang istimewa. Terus yang ketiga, kalau pandemik udah benar-benar belum nggak berakhir juga ya, kayak udah dianggap penyakit biasa, mungkin sih Kak, soalnya kata mentor kami, pandemik ini, penyakit COVID ini mungkin hanya akan dianggap seperti TBC. TBC dulu kan disebut pandemik, cuman karena beriringnya waktu jadi penyakit biasa, bukan pandemik lagi. Nah, ketika seperti itu, Plasma One akan berubah menjadi keluarga donor darah, Kak. Jadi lebih ke luas untuk donor darah. Nanti kebutuhan plasma bisa masuk, terus kebutuhan trombosit masih bisa masuk. Jadi seputar donor darah aja deh nanti. Kayak gitu sih kalau kami. Nah, itu dia. Jadi tetap bergerak terus Plasma One saat ini ketika masih banyak orang yang membutuhkan donor. Ayo ajak, ayo ikut, ayo kita lecut anak muda agar tidak berdiam diri untuk bisa juga menjadi bagian dari solusi pada pandemi ini ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau ada kru yang belum divaksin, vaksin. Siap. Karena sekarang banyak sekali vaksinasi massal ya. Jangan dilewatkan agar kita tetap dan juga tetap sehat. Kami ikut mendoakan, mudah-mudahan nanti setelah tayangan ini sebar kemana-mana gitu. Nanti akan bisa lebih sadar dan juga banyak yang bergabung dan membantu Plasma One. Jai, terima kasih waktunya sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya juga mau ulin dulu. Ada beberapa aktivitas yang harus saya lakukan juga. Nuhun pisan, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.